Ternyata masih ada yang rewel. Jokowi tegaskan tidak ada masa jabatan 3 periode. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Kenapa ya? Ada pihak yang selalu saja suka memperkeruh situasi politik. Apakah pura-pura bodoh atau memang sengaja ingin memancing keributan? Ini terkait dengan wacana jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode. Presiden Jokowi sudah beberapa kali menegaskan sikap bahwa dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya, sikap saya tidak berubah, kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada Maret 2021. Jokowi sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden 3 periode. Alasannya Undang-Undang 1945 sudah mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berniat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama, kata Jokowi. Jokowi sudah tegas mengatakan itu, tapi tetap saja banyak yang telinganya pura-pura tuli. Wacana jabatan presiden 3 periode ini tetap saja masih ramai diributkan. Sabtu, 28 Agustus 2021, akun KNPI Media Center @KNPI Media Center kembali menyebutkan, jika sampai ada niatan @DPR_RI @MPR_GoID untuk mengubah masa jabatan presiden RI menjadi 3 periode, ini adalah hal yang mencederai demokrasi dan mengandung niat keserakahan dalam berkuasa. Pemuda harus menjaga konstitusi dari perusak demokrasi. Cuitan ini kemudian ditanggapi Hidayat Nur Wahid atau HNW dari PKS. Selama ini niatan atau wacana mengubah masa jabatan Presiden RI menjadi 3 periode tidak pernah berasal dari MPR, pernah muncul justru dari luar DPR atau MPR seperti individu, aktivis, survei, mantan pimpinan partai, dan lain-lain. Tapi dari MPR apalagi resmi tidak ada. Yuk kawal dan laksanakan Undang-Undang NKRI 1945, kata HNW. Saya rasa dia yang begitu takut dan ketakutan ini sangat berlebihan. Atau memang sengaja ingin memancing keributan. Padahal saat Jokowi tegas menolak jabatan presiden 3 periode, dia juga mengatakan di tengah pandemi saat ini semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru. Seluruh elemen bangsa seharusnya bersama-sama bahu-membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru. Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, kata Jokowi. Padahal kalau mau melihat jejaknya, salah satu yang berspekulasi soal wacana presiden 3 periode ini adalah Amin Rais. Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Faid juga pernah menyebut munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode berasal dari pemikiran Amin Rais yang kacau. Amin Rais pernah menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Menurut dia, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar sidang istimewa MPR untuk mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Setelah sidang istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Saya tidak ingat lagi berapa banyak orang yang membuat analisis seperti ini. Yang jelas, Amin Rais adalah salah satu orangnya. Memang tipikal orang yang tidak punya etika dalam membuat statement. Sudah tua, tapi masih bertingkah seperti anak-anak. Sejak dia menjadi ketua MPR dan dinilai banyak orang berperan dalam pelengseran Gus Dur, sudah bisa dilihat bagaimana watak asli bapak tua satu ini. Jadi kalau mau protes dan ribut soal isu wacana jabatan presiden 3 periode, harusnya cari Amin Rais. Tanyakan ke dia dari mana dia tahu bahwa ada rencana untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau tidak terbukti, maka dia harus bertanggung jawab atas ucapannya tersebut. Tanya ke Amin Rais, jangan tanya ke Jokowi, karena Jokowi sudah berkali-kali menegaskan tidak setuju. Yang mulai siapa, yang diseret entah siapa. Ributnya tak jelas, tak nyambung dan tidak berujung. Jangan dikit-dikit seret dan salahkan Jokowi. Nanti besok-besok kalau tidak jadi digelar event jalan kaki dari Jakarta ke Jogja, apakah mau salahkan Jokowi juga? Tanya dong, sama yang katanya mau jalan kaki. Bagaimana menurut Babak baru polemik Paskibraka Sulbar, Ombudsman tunggu evaluasi Pemprov Sulbar. Polemik penggantian calon Paskibraka asal Sulawesi Barat.
yang bertugas sebagai paskibraka di Istana Negara Jakarta kini memasuki babak baru. Ombudsman RI perwakilan Sulbar telah menyerahkan hasil pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar ke Sekretaris Provinsi Muhammad Idris pada Senin 16 Agustus 2021. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, mengatakan bahwa pihaknya menemukan 3 dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh pihak panitia seleksi. Pertama, yakni panitia dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar tidak menghubungi Nur Aliyah sebagai pengganti Christina. Hal kedua yakni melakukan pergantian yang tidak sesuai dengan prosedur. Maka Ombudsman menganggap Dispora Sulbar melakukan tindakan yang tidak patut karena alasan lupa dan kebingungan dalam penggantian peserta cadangan itu. Itu tidak sesuai dengan berita acara yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Dispora Sulbar, Muhammad Hamzih, dan beberapa tim seleksi, kata Lukman Umar pada Rabu 18 Agustus 2021. Kita menganggap penyimpangan prosedur maladministrasi dalam berita acara pergantian peserta utama tidak melalui prosedur. Cadangan utama Nur Aliyah dari Pasangkayu sebagai pengganti Christina justru yang menggantikan Anggi Frisiliata Muntuan, sambung dia. Hal ketiga, lanjut Lukman, Kepala Dispora Sulbar Muhammad Hamzih dianggap tidak berkompeten menjalankan tugasnya dalam melakukan seleksi peserta paskibraka. Itulah kita anggap tidak kompeten menjalankan tugasnya sesuai semestinya. Dalam hal ini tidak menjalankan petunjuk teknis paskibraka sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan Aturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pasukan pengibar bendera pusaka, paparnya. Menurut Lukman, pihaknya menerima 2 pengaduan, yakni pengaduan pihak keluarga Christina terkait hasil swab yang hasilnya positif COVID-19, jelang 3 hari kemudian dilakukan swab ulang dan hasilnya negatif dari COVID-19, sehingga pihak keluarga Christina tidak terima. Pengaduan lainnya dari pihak keluarga Nur Aliyah, karena yang bersangkutan masuk sebagai cadangan seleksi paskibraka ke tingkat nasional. Namun Dispora Sulbar tak menghubunginya, sehingga Efta Muntuan yang mewakili ke tingkat nasional yang merupakan cadangan seleksi paskibraka tingkat provinsi. Lukman menambahkan pihaknya menunggu tindakan korektif Pemprov Sulbar terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dispora dan memberi waktu 30 hari untuk melakukan evaluasi. Kita beri waktu 30 hari, 14 hari ke depan kita akan tanya, apakah sudah dilakukan atau tidak. Kalau sampai 30 hari tidak ada balasan atau tindakan ini, maka pengaduan ini akan dilanjutkan ke Ombudsman RI. Ketika Ombudsman RI mengambil alih, maka ujungnya nanti rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh atasan terlapor, dalam hal ini Gubernur, kata Lukman. Jika rekomendasi ini tidak dilaksanakan, maka yang akan memberi sanksi itu Kementerian Dalam Negeri ke pemerintah provinsi. Jadi bukan lagi kewenangan kami di provinsi, tandasnya. Kaji temuan Ombudsman. Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, pihaknya bakal mengkaji terkait rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sulbar tentang dugaan maladministrasi dalam pergantian calon paskibraka yang berangkat ke Jakarta. Kita akan diskusi dengan Gubernur terkait rekomendasi dari Ombudsman yang menilai adanya maladministrasi terhadap pergantian anggota paskibraka nasional perwakilan Sulbar tersebut, kata Idris. Dia menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi baik terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar sebagai pihak terlapor dalam aduan tersebut. Saya kira rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman adalah dasar yang kuat bagi Gubernur